Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvoni, mahasiswa semester 2 di kelas EP2A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan, yaitu merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Kasman Karimi, SE MSI. Baiklah, mari kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai mata uang, serta syarat-syarat uang. Oke, pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah uang itu. Nah, jadi pada awalnya, masyarakat memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, pada tahap selanjutnya, terjadilah perdagangan dengan cara tukar-menukar antara barang dengan barang lain, atau yang disebut dengan sistem barter. Nah, karena menghadapi kesulitan dalam melakukan pertukaran barter, akhirnya manusia terdorong untuk mencari cara pertukaran yang lebih mudah. Manusia mulai menggunakan uang barang dalam melakukan pertukaran. Contoh uang barang yaitu seperti garam, senjata, dan kulit hewan. Tapi tetap saja uang barang memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu sulit dipindahkan, tidak tahan lama, sulit disimpan, nilainya tidak tetap, sulit dibagi tanpa mengurangi nilainya, serta masih bersifat lokal. Dikarenakan mengalami kesulitan pertukaran dengan menggunakan uang barang tersebut, mendorong manusia untuk menetapkan benda yang dapat digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Akhirnya, ditemukanlah benda yang dianggap cocok sebagai alat tukar-menukar, yaitu adalah logam. Pada masa itu, logam yang digunakan sebagai uang adalah emas atau perak. Lalu, kenapa sih masyarakat memilih emas atau perak sebagai alat perantara pertukaran? Adapun alasannya yaitu, pertama, emas dan perak merupakan barang yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi dan jumlahnya yang langka. Kedua, jika dipecah nilainya tetap atau sama sekali tidak berkurang. Dan yang ketiga yaitu tahan lama atau tidak mudah rusak. Adapun kelemahan penggunaan emas dan perak yaitu, pertama, jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pertukaran. Kedua, kandungan emas tiap daerah tidak sama sehingga menyebabkan persediaan emas tidak sama. Akhirnya, lama-kelamaan beredarlah uang kertas di dalam masyarakat sebagai tanda bukti penyimpanan emas dan perak tersebut. Nah, hingga saat ini di Indonesia beredar uang kertas dan logam sebagai alat transaksi yang sah digunakan dan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, apa sih pengertian uang itu? Dan apa aja sih syarat-syarat uang? Jadi, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Atau yang lebih jelasnya, pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya sebagai alat pembayaran atau transaksi, baik dalam pembelian barang maupun pembayaran jasa. Syarat uang sendiri ada beberapa, yakni dapat diterima oleh masyarakat umum, mudah disimpan dan nilainya tetap, mudah dibawa kemana-mana, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga, serta ada jaminannya. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis uang?
Adapun jenis-jenis uang, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas dan uang logam terbuat dari logam. Yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di negara kita terdiri atas uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biliet giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh yang artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam. Kemudian uang tidak bernilai penuh, artinya nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Biasanya berlaku pada uang kertas. Kemudian, apa sih fungsi uang itu? Beberapa fungsi uang diantaranya yaitu yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Artinya, uang dapat dengan mudah ditukar dengan barang yang kita inginkan ataupun jasa yang akan kita butuhkan. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai yaitu satuan ukuran yang menentukan besar kecilnya nilai dari berbagai jenis barang. Nah, dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat bayaran tertunda. Pembayaran yang ditunda disebut sebagai bentuk kredit. Satu syarat yang penting adalah nilai uang itu harus stabil. Dikatakan stabil apabila nilai uang dengan sejumlah uang yang dibelanjakannya mendapatkan jumlah dan mutu yang sama dari waktu ke waktu. Dan yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, pada saat ini bentuk penyimpanan dengan uang giral lebih diutamakan karena prosesnya yang gampang dan pengambilan dapat melalui sebuah cek. Jenis yang kedua yang digunakan adalah uang kertas. Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada nilai nominal. Contohnya saja pada selembar uang kertas Rp5.000, nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu ada nilai intrinsik. Contohnya saja, pada selembar uang kertas Rp5.000 dinilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Dan yang ketiga yaitu nilai internal atau nilai real. Nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang. Artinya, jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal uang akan turun sehingga akan menyebabkan inflasi. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Peranan dan kegiatan bank umum. Yang pertama yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan di suatu negara dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bank umum atau bank perdagangan, 2 bank tabungan, 3 perusahaan peminjaman, 4 pasaran saham, dan 5 perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu ada beberapa keistimewaan dari bank umum, yaitu yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek, atau yang disebut juga dengan tabungan giral. Yang kedua yaitu dapat menciptakan daya beli, dan yang ketiga dapat memberikan pinjaman jangka pendek. Artinya, bank umum dapat memberikan pinjaman kapan dibutuhkan oleh individu atau perusahaan
dan dalam keadaan perekonomian bagaimanapun. Apabila keadaan perekonomian stabil atau lagi naik, maka kebutuhan terhadap modal akan tinggi. Maka, Bank Umum dapat dengan segera menyediakan modal yang diperlukan tersebut. Selanjutnya, mata uang dalam peredaran, uang beredar, dan kekayaan mudah tunai. Pertama, mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, yaitu uang logam dan uang kertas. Pengertian uang beredar pun dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu secara terbatas, di mana mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh seseorang atau badan pemerintah, dan secara luas, yaitu uang beredar meliputi uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Yang kedua yaitu kekayaan mudah tunai. Pengertiannya adalah harta-harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Peranan dan kegiatan Bank Umum selanjutnya yaitu ada Bank Sentral. Pertama, perkembangan Bank Sentral di berbagai negara. Bank Sentral adalah suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Fungsi bank sentral adalah pada umumnya dimiliki oleh pemerintah dan diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar lembaga keuangan akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Selanjutnya, perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Yang pertama yaitu dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. 3. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. 4. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang. Adapun fungsi utama dari bank sentral, yang pertama yaitu bertindak sebagai bank pada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan 5. Mencetak uang logam dan uang kertas. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.